Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ila hadrat jami'i al-imam al-mujtahidin wal qurra wal ghufat al-fasirin wa jami'i sufi aina makanu mala hadrati jami masyayikhina nakhusu khusatan masyayikhna hadatul ulama wa masyayikhina wa masyayikhikum asadina wa sadatikum wa walidina wa walidikum minal ahya wal amwat wa nakhusu khusatan sahibu tajul arus Asyid Ibnu Athaillah As-Sakandari nafa'ana bihi wa bihi wa bi ulumi fidarini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa iyyaka wadhuni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afihi ba'da qudratihi. Allahumma salli wa sallim barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib bin Hashim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah kemarin membahas terakhir tentang cerita bagaimana seekor penyu itu mendidik, membesarkan telur atau anak-anaknya. Itu menjadi ibarat, menjadi gambaran seorang murabi, seorang guru, syekh itu semacam penyu, serupa penyu dalam mentarbiyah anak atau murid-muridnya. Jadi sehingga kita sebagai santri itu jangan hanya melihat bahwa wah guruku gak tahu nyeneni aku, guruku gak tahu ziarah atau mengunjungiku misalnya. Tapi meskipun tidak sering mewajang kita setiap saat, seorang guru mentarbiyah, terutama guru sufi, guru tasawuf, apalagi dalam koridor thariqah, itu pasti sudah ta'alluqnya guru itu melebihi ta'alluqnya murid-muridnya. Sehingga dalam Nasaihul Ibad dijelaskan an-naf'u bil lafzi fawqan naf'i bil lafzi. Kebermanfaatan melalui perhatian termasuk kehadiran hadrah itu melebihi kebermanfaatan melalui lafaz atau quote. Wa man nafa'aka lahzuhu nafa'a lafzuhu. Barang siapa yang lirikannya, perhatiannya, kehadirannya saja sudah dirasakan manfaat, wis ngadem-ngademno, sudah memberi pencerahan, maka apalagi kuut-kuutnya, dawuh-dawuhnya, atau bahkan seorang guru yang demikian kamplengane lho memberi manfaat. Maka saya punya guru juga gitu, sampai ya masih paman sendiri itu justru dulu anak-anak yang nggak nakal itu malah pengen ditabok, pengen dikaplok gitu, karena dari sejarahnya kok berkah ya kan. Kita seringkali percaya begitu, masyarakat kita lebih percaya daripada mujahadah atau bersungguh-sungguh dalam belajar. Gandul keramat daripada gandul dirosat. Nah, itu waman nafa'aka lahzuhu nafa'a lafzuhu. Itu yang luar biasa di Nasaihul Ibad diceritakan soal Imam As-Suhrawardi, bagaimana Imam Suhrawardi itu tiap pagi tiap hari itu yatufu di Mina, di daerahnya, yatasaffahu musafahah, senang salaman, kemudian nadhrah, melihat para ahlu Mina, ahlu Qaryah, terutama para ulamanya, untuk bahasa saya itu nyedot
memang linier karena dengan dawuh-dawuh Rasulullah bahwa man sofahani, man ro'ani, ada man ro'ani fil manami, faqad ro'ani dan yang lainnya itu kecipratan wirosah. Lah, hal demikian itu seolah-olah remeh ya, seolah-olah kita nggak percaya. Tapi kalau saya begitu ingat itu justru ketika semakin ingat benar gitu ya, quote itu apa yang dilakukan Mas Suradi justru ketika saya bekerja di luar kota. Ya Allah, biasanya bojoku itu isu-isu riwari, umbah-umbah pokoknya. Itu keberadaannya seolah-olah tidak tak hargai. Kalau mboten rasakan, tapi begitu jauh ibu anak-anak kula gitu, wah upangan gitu. Padahal nek dekat ya. Nah, makanya hikmahnya penyu tadi dalam konteks dalam hal napa nggih? Noto ruh kita, ruhaniyah kita itu justru guru lebih banyak sebagaimana penyu dari jauh. Meremote kontrol dari jauh. Insya Allah kalau kita yakin, insya Allah ya merasakan. Kenapa? Frekuensi itu akan kita rasakan. Masalah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah membahas itu kemarin al-wafa fil muamalah ma'allah, haqiqatul farah, kebahagiaan yang hakiki dan yang lainnya. Kita lanjutkan dalam matbu' atau cetakan satu ini disebut judul halawatu mahabbatillah, ya, manisnya mencintanya Allah. Awak dewe malam ini melalui buku atau kitab Tajul Arus, pokoknya paham kita semampu kita paham dengan akal ya paham dulu. Suatu saat insya Allah akan refer sebagaimana akan merujuk, diberi rizki kalau tidak paham dalam arti yang sebenarnya. Suatu saat kulo yakin kok kados cerita kulo wow ketika quote-nya Azharawardi itu justru saya rasakan ketika saya jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Sehingga ya Allah, mungkin gini rasanya. Masalah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Halawatu mahabbatillah. Ai hadhihi halawatu mahabbatillah. Utawi iki bab menjelasne halawah manisnya mahabbai Allah. Bayang no, Imam Ibnu Athaillah ini kita harus berbekal tidak hanya logika murni tetapi juga ada zauknya. Harus ada feeling dalam diri kita, ada bayangan-bayangan sehingga manis cinta. Nek iso manis nek cinta nang Allah ya nang bojone kula panjenengan. Ya Allah. Wong kadang kula niku ngraosaken nggih ngapunten. Manisnya cinta itu gimana sih itu? Ya karena mungkin kula ngraosaken masih muda dan masih syahwat. Penuh bagian-bagian nafsunya sehingga mencontohkan itu jelentreh ketika sesama pasangan. Jangankan sama Allah, sama ibu saja itu kayaknya juga kata gombale kula panjenengan. Aku cinta ibu wah pas puisi. Tapi aslinya nggih temen pora ngerasakno ngono iku. Napa malih Allah. Nah, tapi ini kita belajar kepada Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka an takhruja min hadid dar wa ma dzukta halawata hubbi. Iyyaka wadiyo sira antakhruja wedi ing yen to metu sira sapa sira min hadid dari saking iki kila omah ai tegese rumah dunia ini. Wa ma dzukta hale ora atau wa ma dzukta lan ora atau hale ora feeling siro atau merasakan dzauk siro ngrasakno halawata hubbi ing manise cintai Allah. Ini paragraf pertama sudah begitu. Takutlah kalian, takut mati meninggalkan dunia ini terus sedang kita belum sempat merasakan manisnya dan cintanya Allah. Nah, ini yang sambatannya saya tadi itu. Kita macak manis saja lah, macak manis.
Kalau saya nyetok, misalnya mentok tidak bisa secara faktual merasakan manisnya cinta Allah atau manisnya cinta kepada ibu, cinta kepada guru, belum dibeli rezeki cinta atau manisnya cinta demikian, biasanya pendekatan saya fikih. Yang penting adab umum itu kita jalankan. Insyaallah nanti akan kula yakin akan dihampiri diberi rezeki manisnya cinta. Laisa ora ono. Nggih, laisa nggih. Nggih. Laisa ora ono halawatu hubbihi apa tak mriki napa laisa napa laisa. Laisa halawatu hubbihi. Ora ono apa halawatu hubbi apa cintae manisnya cintae nang Allah. Fil ma'akiliku ing dalem ora ana ing dalem pira-pira panganan. Wal masyaribilan umbe-umbean. Manisnya cinta nang Allah kepada Allah, cintanya Allah itu manisnya bukan berada dalam cita rasa makanan-makanan atau minuman. Lianau karena setune kelakuan yusyariku nyekutoni atau musyarakah, ikut syarikat itu maksudnya. Kalau syarikat Islam berarti ya perkumpulan, atau yusyariku ngumpul, ikut juga gitu. Ka ing sira via ing dalem bab ma'akil wal masyarib, sapa sing ikut yang sama juga al kafiru sapa wong kang kafir. Wadabatulan rumangkang atau hewan melata. Kenapa dijelaskan menatoilah begitu? Bukankah kalau manisnya makanan, minuman, itu kan sama berarti? Sudah jelas, tidak hanya orang muslim, tidak orang arif, tidak hanya orang alim, orang kafir dan nama hewan melata pun bisa merasakannya. Imam Ibnu Athaillah mengajak kita untuk membayangkan, enggak gitu. Maksudnya halawah manisnya cintanya Allah itu tidak begitu. Bal syarik, balik syarik sekuto siro atau bergabunglah, ikutlah al malaikata ing malaikat dalam hal fi halawati dzikri ing dalam manise zikir. Justru kalau pengen ngerasakannya, belajarlah kepada rasa manisnya zikir. Nah, belajar kepada malaikat. Piye carane belajar? Yo aqidatul awam, tauhid, kitab-kitab niku. Di antaranya selain tarbiyah guru. Wal jam'i lan kumpul. Wonten sing ngumpul nggih. Wonten sing beberapa kitab niku jamaah, sholat jamaah, tapi di sini di nuskhoh yang besar ini al jam'i itu injima'u nafsi wa qalbihi wa ruhi, menggabungkan nafsu, hati, roh, wa tawajjuhiha ila rabbihi, ketiganya digabungkan, dikumpulkan. Wah, kalau nggak bisa bayangkan, penting paham dulu, paham bil akli dulu. Menggabungkan ila rabbihi kepada Allah al-Rabb bikamalati ta'ah, kelawan sempurnanya ketaatan, wal yaqini dan yakin, wal ubudiyah dan ubudiyah. Jadi halawatu dzikri, kalau kita pengen belajar manisnya cinta kepada Allah itu apa? Ya belajar kepada malaikat. Syarik al malaikah fi halawati dzikri, di dalam hal manisnya zikir nang Allah, mengingat Allah. Wal jam'i, dan kalau pakai nuskhoh ini lebih cocok, jamak atau mengumpulkan nafsu, diri, raga ini ya, nafsu, hati, roh menjadi satu, diarahkan kepada Allah semata. Kemudian dengan modal kesempurnaan taat, yakin, ubudiyah. Jadi taat, manut, yakin, keimanan, tauhid dan ubudiyah. Ini kan muslim mukmin muhsin itu.
taat, ini anggaplah ini kita tasawuf, wal yakin, ya, tauhid wal ubudiyah, dan ibadah-ibadah kita. Itu penjelasan di tahqiqan ini. Kita lanjutkan, Masalah Muhammad. Teorinya begitu, teorinya. Nah, kita sambil muhasabah, semoga kita diberi rezeki dzauq apa yang atau rasa yang apa dijelaskan Ibnu Athaillah. Karena pemahamannya saja nggak cukup. Namanya tasawuf. Wal jam'i 'ala Allahi ing atase mengarah pada Allah taala kang mau lur sapa Allah. Li annal arwaha krana sedune pira-pira roh, krana arwah, ruh kita ini la tahtamilu iku ora kuat nanggung, tidak bisa membawa apa roh. Ihtimal, ya, menanggung. Ora iso nggawa rosyasan nufusi ing apa eleke rembese apa Jawane rembese nafsu. Roh itu tidak akan mau atau mampu membawa apa jeleknya, kotornya diri ini, nafsu ini. Piro-piro nufus ini artinya diri, piro-piro awa-awaan. Faidan gomasta, mongko dalam nalikane gomasta itu bisa mencebur, gopak nih bahasa Mbah Khalil Jawa ini gopak nungkali loh, mencebur, nyilem, apa jegur, apa bahasa Indonesia nih, mencemplung, mendelep. Faidan gomasta yang dalam nalikane silem utawa menceburkan diri sapa sira fi jifatid dunya, terjerembab, ya, tercebur fi jifatid dunya ing dalam batang donya. Ya, biasanya manani Jawane donya kang diserupake batang atau batang bangkainya dunia. La tasluhu mongko ora patut, gak pantes, ora soleh, ora fit and proper sapa sira lil muhadharah maring sebo mengko surya. Sebo muhadharah niku hadharah napa sowan. Ini poinnya adalah roh kita itu tidak akan bisa melesat, ya, kepada Allah sang pencipta, tidak akan usul kalau membawa diri kita, ya, nafsu kita yang masih kotor, compang-camping. Maka ketika kita sebagaimana sekarang ini diindekan Ibnu Athaillah, sebagaimana sekarang ini kita banyak berlumuran dosa, fijifati dunya, apa, bangkai, berjibaku dengan bangkai, ya, apa, bergelut, jebret dengan bangkai dunia, maka nggak pantas untuk sowan kepada Allah. Karena li'anna hadratullah, karena sowan nang Allah taala layat khulu iku ora bisa mlebuha ing hadrah, sowan nang Allah sapa sing ora bisa mlebu al mutalattihun, sapa wong kang jebret. Napa jebret tulisane? Belepotan binajasatil maksiyah, kelawan maksiate anajise maksiat atau maksiat kang diserupake najis. Niku teorinya begitu. Kita saja kalau mau sowan kepada apa guru, dosen, itu saja kan harus pakai yang rapi. Jangan kan gitu, kita mau apel saja, apalagi apel yang pertama gitu, ya wes itu semprot minyak wangi semua karena pengen memantaskan li sholihi nafs ila hadrati mahbub, pengen mantes no awak dewi. Maka nggak bisa sowan kepada Allah orang yang apa belepotan dengan najis maksiat. Nah, ini sangat kita ini. Maka anjurannya Ibnu Athaillah adalah fatahir mongko sucikanlah, bersehono sira qalbaka ing ati sira minal aib, saking aib, nggih, kejelekan. Bifat bak napa ya niku. Nah, yuftahu
mongko bakal akan dibukakan laka kedue sira apa babul ghaib apa pintu ghaib, pintu kegaiban. Nah, ini sampai stabilo mantap ini. Fatahhir qalbaka minal aib yuftahu laka babul ghaib. Yuftahu laka babul ghaib. Nah, quote-nya malam ini kita bisa sari yang seni sastranya luar biasa itu. Fatahhir qalbaka. Ini quote-nya solusi dari penjelasan Ibnu Athaillah mulai paragraf awal. Fatahhir qalbaka minal aib yuftahu laka babul ghaib. Oh, asik ya. Jangannya tak stop dulu yang begini-begini. Fatahhir qalbaka minal aib yuftahu laka babul ghaib. Kalau kita mau mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari aib, maka kita akan dibukakan oleh Allah pintu kegaiban. Pintu-pintu atau hal-hal yang gaib. Misalnya kita kalau nggak bisa membayangkan teks ini kepada Allah Sang Rob, bayangkan yang muda-muda yang jumbul-jumbul, ya Allah, saya nggak bisa nebak ini yang wanita yang pengen saya cintai, yang pengen saya tembak ini. Indikasinya kok ada senang 50-50, kadang ini takut ditolak. Maka bersihkan hati kita dulu, jangan mikir sasaran tembak kita, tapi bersihkan hati kita. Insya Allah Allah akan membukakan kegaiban-kegaiban. Indikasi-indikasi tanda-tanda cinta atau tidak itu akan muncul, sehingga gak pati ditolak, gak pati isin. Gak begitu malu kalau kita ditolak. Oke, fatahhir qalbaka minal aib yuftahu laka babul ghaib. Misalnya Muhammad. Anjuran kemudian Ibnu Athaillah adalah untuk biar manisnya cinta itu kita gapai, kita rasakan, adalah watub lan tobato sira ilallahi maring Allah, kembalilah kepada Allah, balik kanan nang Allah, warji' dan kembalilah sira ilahi maring Allah, balik kanan, wis pokoknya gandulan nang Allah, bil inabati kelawan inabah bali, ya, artinya taubat, wa dzikri dan zikir. Nah, ini semakin jelas. Kalau pengen Ibnu Athaillah menjelaskan kita manisnya cintanya Allah, mencintai Allah, merasakan cintanya Allah yang manis, itu SOP-nya, prosedurnya Ibnu Athaillah adalah dengan apa? Membersihkan hati kita, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Nah, di Taisirul Kholaq, kitab-kitab di Ibtidah itu kita jelas juga ada hasud, ada kiber, macam-macam. Yang kedua adalah taubat. Ini sama kayak kembali pada penjelasan Ibnu Athaillah yang di awal. Di awal nopo? Alaikum kita untuk apa? Untuk tafakur, muhasabah. Terus. Ya, artinya taubat ala Ibnu Athaillah. Nah, kita dipikir terus. Bersihkan hati, sering tadabbur, mikir nang awake dhewe, bukan mikir potensi kesalahan wong liya. Nah, dengan cara apa? Bali taubat, wa dzikri dan zikir. Niki wis mulai teknis ini, mulai teknis beroperasi. Waman utawi sapane wong adama iku lamun apa ngelanggengkan, mendawamkan itu meistiqomahkan, melanggengkan sapa wong. Melanggengkan qor al-babi ing dodok mengetuk pintune Allah. Yuftahu mongko bakal dibukakan apa lahu ketuiman, maka akan dibukakan baginya, dibukakan pintu maksudnya. Yuftahu mongko dibukakan apa pintu albab lahu ketuiman untuk orang tadi. Walau lal mulatofata, walau lamun ora ono utawi al mulatofata bersikap halus iku maujud, makulna mongko ora bakal ngucap sapa ingsun muallif Ibnu Athaillah laka maring sira kepada kita semua dzalika mengkono dawamu qur'il bab. Nek diterusno ya sampai akhir. Ini cara basa Ibnu Athaillah ini kembali lagi walau lal mulatofah makulna laka dzalik.
nek gak kok sampean iki nek gak kancaku gak tak kandhani. Nah, iki ono ngono niki. Nek sampean gak kancaku gak tak omongi. Kalau saya al-mulatofah tidak ada sifat baik hati kepadamu maka saya tidak akan bocori trik ini. Nah, triknya dibocor apa? Ndawamkan terus tanpa henti mau ngetuk pintu Allah. Li'annahu kronos duhune albab, pintunya Allah tadi ya. Kama qalat itu kaya penjelasan utawa kama qalat kaya oleh ngucap utawa jelasno Rabi'ah al-Adawiyah sapa Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, ini dijelaskan di Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, ini terkenal ini ya. Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha. Kenapa disebut Rabi'ah al-Adawiyah? Di ta'likannya disebut tusamma aidan al-Bisriyah aul Qaisiyah. Jadi sebutannya Rabi'ah al-Bisriyah atau Rabi'ah al-Qaisiyah. Ini nama lain julukan laqab dari Rabi'ah Adawiyah. Ini saya bacakan. Kanat adzra'a batul. Nah, Ibn Rabi'ah Adawiyah niku adzra niku gadis. Ya, perawan. Batul dia tegese gadis perawan. Waktu piat sanata mi'atin wa thamanin kabundut di tahun 180 ya Hijriyah. Waktu finat bil Basrah disyariakan dimakamkan di Basrah ala arjahil aqwal menurut pendapat qaul yang unggul. Misalnya Muhammad ini luar biasa. Jomblo atau al-ulama dalam kitab al-ulama al-uzzab, para intelektual atau ulama yang jomblo prosedural itu ada kitab namanya al-ulama al-uzzab. Pernah saya dibahas itu di Bajil Burdah. Al-ulama, beberapa ulama yang uzab, yang jomblo. Sampai enggak masuk di katalog itu. Karena ulama-ulama jomblo yang prosedural yang firidullah atau diridhoni kali Allah. Misalnya Muhammad. Nah, penjelasan ini saya lanjutkan lagi itu tentang Ibnu Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi itu Rabi'ah al-Adawiyah, Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Kama qalat sebagaimana Rabi'ah al-Adawiyah dawuh, wa mata ghuliqa hadzal bab. Wa matalan kapan? Wa matalan kapan ghuliqa dikunci. Hadzal bab apa iki pintu. Ai al babune pintune Allah. Pintu apa tadi? Di dalamnya ada halawah atau cintai, manisnya cinta Allah. Hatta yuftah sehingga dibuka apa albab. Oh no, kapan sih pintunya Allah itu ditutup? Gitu kan? Ini ada kata tanya kan apa di nuskhoh itu sampean ada tanda tanya ya. Nah, kalau di sini ada tanda tanya. Jadi itu kayak ungkapan begitu loh. Jadi mata ugliko kalau di sini uguliko, kalau di sini kalau di kitab satunya uguliko, yang satunya uguliko. Nggih. Uguliko, kalau di sini uguliko. Sama-sama majul, saya baca majul. Mata uguliko hadzal babu hatta yuftah. Kapan? Sejak kapan pintu Allah itu ditutup hingga perlu dibuka? Gitu maksudnya gitu. Walakin ya hadza, walakin tetapi ini potongan ini. Walakin ya hadza, tetapi ya hadza iki artinya wong kita didhawuhi orang yang diceramah ini. Walakin ya hadza wong bagus biasanya manai karena babe api. Babun iku bab pintu lawang yusilu kang iso menyampaikan nakaake nyedekno ila kurbi maling cedek nang Allah. Sejak kapan pintu Allah itu ditutup wong cah bagus lari apa arek sing api iki lho pintu-pintu iki. Pintune Allah itu pintu yang selalu mengarahkan semakin dekat kepada Allah. Nah, ini menjelaskan apa nama?
nek gak koncoku gak tak kandhani. Napa kuncine napa terakhir? Napa wau? Pengen merasakan manisnya iman, merasakan manisnya Allah, cinta Allah niku napa wau? Nggih. Fatahhir qalbaka minal aib yuftahu laka babul ghaib. Wah, itu quote-nya itu. Jadi mensucikan, berusaha terus suci. Kalau saya pendekkan itu hanya dua. Yang satu tobat ya, tohir, tobat ya, inabah. Terus kemudian dengan zikir. Loh, medianya tadi loh. Warji ilaihi kepada Allah, kembali kepada Allah dengan modal dua. Bil inabah artinya bali niku taubat. Yang kedua adalah zikir. Teori ini sampai nek pengen praktekno sing jomblo-jomblo iki. Kan pengen ngerasa manis cinta Allah kan koyo utopia, koyo angel gitu ya. Suka orang kita banyak maksiat. Maka kalau bisa mengibaratkan level downgrade-nya dilevelkan bawah. Pengen merasakan kasyaf atau manisnya cintane si cewekmu, calonmu, maka dengan cara Bali. Bali itu artinya ya ngapeli. Sing biasane 1 jamnya itu seminggu jarang diapeli ya diapeli. Terus kemudian dengan zikir, ngiling-ngiling suwe-suwe lah kebuka. Nah, dua modal ini kemudian dibuat modal untuk ndodok mengetuk pintu. Ya. Ini teori. Bagi kita masih teori, tapi Ibnu Athaillah kan ini Tujamul Arifin. Sehingga walau lal mulatafah ma qulna lakadzalik. Nek gak koncoku plek sampean iki, gak tak kandhani. Wis dikandhani ngene kadang ya angel gak dila. Oh, ini padahal iki wong jero iki. Jelas wong jero iki, wong jero. Info pusat gitu. Ya, sing saya lagi ngetren info pusat. Jelas ini. A1. Ring setengah iki, ring setengah. Ya. Ini prosedurnya bocorkan saya Ibnu Athaillah. Jadi gak usah topo, gak usah apa zuhud sing model gak apa angel malah angel sampean. Gak rapi wis kere malah gak tutuk nggon. Wis repot kere gak tutuk nggon niku naudzubillah min dzalik. Nah, kita gak oleh Ibnu Athaillah. Juga para guru-guru yang lain sama linear sama itu. Wa man adama qara'al bab yuftahulah. Walal mulatafah ma qulna lakadzalik. Jadi ini sama kayak menyitir Rabi'ah Adawiyah. Sejak kapan pintunya Allah ditutup? Ya maksudnya pintu ini yang ditutup untuk harus kita ketok terus itu adalah halawah. Artinya apa berarti? Tidak semua yang bisa diberi rezeki masuk ke pintu Allah itu tidak semua merasakan halawah. Tidak semua santri di pondok Waqiah kayak gitu misalnya. Semua bisa masuk. Semua bisa belajar, tapi tidak semua yang bisa merasakan manisnya. Oh, jemblem jelas itu. Tidak bisa merasakan manisnya khidmah di pondok Waqiah. Jadi kalau contoh kayak gitu. Siapa yang bisa merasakan itu? Ya orang yang mendawamkan, yang langgengkan, mengetuk pintu untuk menjemput manisnya khidmah tadi dengan modal taubat dan zikir. Wassalamualaikum Muhammad. Nah sekarang kita lanjutkan dalam bab, kalau di nuskho ini di bab lain. Istighdharul qalbi biwahdaniyatillahi ta'ala. Kalau di nuskho kitab satunya ini cetakan ini babnya masih 1. Istighdhar utawi hadza istighdharul qalbi utawi kibab jelasno berusaha oleh menghadirkan hati, menyuankan hati, menyetrumno hati biwahdaniyatillah kelawan sifat wahdaniyai Allah. Wa iya kalan wadiyo siro wadiyo waduhu lal qalbi
wa umayyah ing dalem sertane laline ati. Takutlah kau dengan wa umayyah itu dengan kondisi hati yang lupa. Ini di nuskah dijelaskan adzuhul bimaknal ghaflah. Zuhul itu bimakna ghaflah. Takutlah kalian dengan kelalaian hatimu. Lalean wahdaniyatillah saking dari sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Fa'awalu darajati dzakirin mongko utawi awal-awale kawitane derajate martabate level tingkatane dzakirin ahli zikir ahli ngingat iku yang pertama adalah istighdharu wahdaniyati ta'ala. Iku adalah amrih menghadirkan ingat nang sifat esane Allah. Itu modal pertama. Modal tadi kan halawah itu harus dijemput, harus sowan. Namanya sowan itu namanya hadrah. Tapi kalau berusaha sowan namanya sowan dengan metode Ibnu Athaillah, sowan dengan metodologi namanya istighdhar. Sa'ufirulaka, aku bakal ngapura awakmu. Tapi istighfar berarti berusaha mencari ngapura. Hadrah, istighdhar. Nah, sekarang modalnya tadi sudah. Terus metode menghadirkan biar khalawah itu bisa kita jemput, manisnya cinta Allah bisa kita jemput, maka dengan metode istighdhar. Biar sakit hadrah ila hadratillah. Dan derajat level pertama ahli dzikir ya untuk mengingat tadi. Nah, ingat ya, tadi kan ada bil inabah wa dzikri. Modalnya inabah balik taubat wa dzikri. Taubat sampun dijelasake riyin. Wa dzikri dan dzikir. Metode ini mung dzikir. Tapi apa kok dzikir sing model piye? Lah ini Ibnu Athaillah jelaskan. Derajat pertama dari para dzakirin adalah istighdharu wahdaniyati, berusaha menghadirkan hati mengingat, saya maknani gitu karena ditaklikan begitu, mengingat sifat keesaan Allah. Mong Allah, cara bahasa Segot Futuhat, salah satu futuhat yang Pak Zen kemarin saya sampaikan itu adalah apa aja? Istighdhar niku media diantaranya guru-guru kula panjenengan adalah sedaya panjenengan ya Allah. Sedaya panjenengan Allah sampai ke ngarepe lawang ya masjid ya Allah istighdhar. Sampai kalau teorinya kalau berhasil ngarepe kene niku wong wedok ayu, isih tetep sedaya panjenengan ya Allah. Nek pas sampai bojo. Nah, istighdhar. Awak dhewe perlu latihan istighdhar. Cocok. Nah, bojo ngarepe bojo eling wong liya. Ngarepe wong liya eling bojo. Terus latihannya piye? Nek sesat nek gak prosedural, wah intine zikir nang bojo, zikir nang Allah berarti aku nang saliyane Allah. Repot itu. Repot. Di sini ini guyonannya begitu. Musalal Muhammad. Jadi itu penjelasannya diantara adalah tadi saya baca tentang bagaimana istighdhar itu, artinya istighdhar itu hadir kanti membawa seraya ingat, itu istighdhar. Hadir sowan seraya ingat, kan ono sing ngaji sowan ke Pak Zen tapi toleh. Pikir jasadnya di sini, pikirannya melayang ke mana-mana. Nah itu ndak istighdhar itu. Padahal modalnya zikir itu istighdhar. Maka apel itu tidak akan bermakna. Apelmu kepada cewekmu tidak akan bermakna tanpa kehadiran seluruh jiwamu. Gitu ya, ngopi rasa liyo. Kalau di depannya ada, berarti gak zikir itu, enggak ahli zikir. Masalah Muhammad. Selanjutnya wa ma dzakaru dzakirun
Wa ma dzakarolan ora zikir mengingat ya hu ing Allah. Adzakirun sapa? Para ahli zikir pengingat. Wa futikalan dibukakno. Hal dibukakno alih mengatasi adzakirun illa bistighdharihim angin kelawan dengan modal napa? Oleh hadir, berusaha hadir seraya ingat gitu ya. Adzakirun dzalika bistighdharihim dzalika mengkono-mengkono sifat wahdaniyah. Itu modal pasti itu sudah nggak mungkin, nggak akan ahli zikir itu nggak akan mungkin ingat kemudian dibukakan pintu kecuali dengan modal istighdharihim dzalik. Wa ma turidulan ora manafi, wa ma turidulan ora ditolak. Ator itu tolak. Ditolak illa sapa dzakirun illa bidzikri manging kelawan zikire elinge dzakir ma'a ghalabati dzuhuli ing dalam sertane ngalahno atau menghilangkan adhul napa wau lale ghaflah alaihim mengatasi dzakirin. Seorang ahli zikir itu tidak akan berhasil zikirnya ya, nyampe zikirnya akan tertolak artinya kecuali dengan syarat istighdhar, zikir selalu mengingat dan ingatan dia ini mengalahkan adzuhul kelalaian hati. Nek ono zikir kok gak nyampe berarti awak dhewe asine sik zuhul, isik lali. Apa ono manfaate itu ono. Manfaatnya ya mau, sementing kuncine adwama atau dawam. Aduh gak berhasil lah, ular reling wis gak usah ngaji. Seleren aku wakean. Gak ono gawene, enggak gitu, itu enggak prosedur itu. Wassalamualaikum Muhammad. Wa tasta'inu lan njaluk pitulungan sapa sira ala dzalika ing atase mengkono-mengkono berupaya istighdhar wahdaniyati, berusaha menghadirkan hati untuk ingat wahdaniyah Allah. Wa tasta'inu ala dzalika dengan cara biqam isyahwatain, dengan cara al-qami itu artinya menyingkirkan. Qami itu bisa diartikan gempur, qami tuyan nama kitab. Wah, Ibnu Athaillah iku wali ingkang lomone luar biasa. Gak kabeh lho bocorno ngene iki. Wong dosene sampeyane duwe trik cepat kilat, gak semua dibocorno. Kalau bocorno itu dengan metode timeline didawakne. Mestine sehari jadi berapa kali pertemuan. Nah, otak kalkulasinya main itu sulit itu. Pasti sulit untuk dibukakan pintu halawah. Kalau otak kalkulasi material kita berjalan, maka tutuplah pintu halawatul mahabbatillah. Wassalamualaikum Muhammad. Muqaddimah sawi. Makosidnya itu apa itu ya kalau naudzubillah. Sedaya panjenengan ya Allah. Dengan cara apa? Menyingkirkan atau menggempur dua jenis syahwat. Yang pertama al-batni, syahwat perut, wal farji dan farji di bawah perut. Jadi inti dari kunci untuk mengetuk pintu, membuka pintu halawah manisnya cintanya Allah itu ternyata terkunci dengan gembok dua ini. Yang pertama adalah syahwat gembok perut dan farji di bawah perut. Piye nek di protol itu? Enggak ngoten. Ini caranya enggak prosedur kalau gitu itu. Waduh, carane Mbak Khalil gak usah ditiru. Sing nom-nom iki, Mbak Khalil iki wis ekstrim
halawah itu. Nah, halawah manisnya ini kalau prosedural manis, kalau kita menggapai manisnya cinta Allah yang real, yang sebenarnya itu pasti nggak punya dampak diabetes. Nggak mungkin itu. Tapi kalau nggak prosedural pasti diabetes. Termasuk diabetes malah mengamputasi wis gak wis aku zikir jarane berarti oleh zikir waqiah enggak wis gak ngono-ngono lah itu teramputasi dirinya sendiri sehingga enggak sampai mengetuk pintu lagi. Itu naudzubillah. Di loro intine loro ya. Awak dhewe iya ya bener ya. Aku dewa mutolaan iku iya bener awak dhewe iki dua ini. Wala yudaddu lan ora bakal melawan. Kalau di sini disebut yudaduka itu ay yukhalifuka, artinya melawan itu bukan dalam arti tarung saja tapi yukhalif itu aku ngalor sampean yukhalif ngidul. Apa? Khilaf, kontradiksi. Wala yudaddu lan ora bakal ngelawan atau berlawanan ka ing sira ya ayu khalifu fillah wa yatlubu diddama ya wa yatlubu diddama yatlubuhullah minka. Jadi yudadu itu dijelaskan di nuskah satunya, di catatan kakinya adalah berbeda atau bertolak belakang terhadap dengan Allah atau kita justru mencari sesuatu yang tidak dikehendaki Allah dari diri kita. Nah, itu maksudnya yudadu, melawan yang begitu, bukan melawan tarung, enggak. Wala yudadu lan ora bakal melawan, berlawanan ka ing sira fillah ing dalem muraqabah nang Allah nggih, nyedek nang Allah illa nafsuka angin opo nafsu siro. Tidak ada lain kecuali ya kalau misalnya dirunut ya, didiagnosis. Sopo sing gare aku atuh nang gak gagal iki. Siapa yang menyebabkan apa atau siapa yang menyebabkan saya gagal? Nah, kemarin kita ngaji sebelumnya bapak-bapak tentang selalu yang disalahkan setan. Pihak ketiga gitu. Ibnu Athaillah balik malih. Tidak ada yang berpotensi melawan ya, kesuksesan kita kecuali nafsu diri kita sendiri itu nggak ada. Kegagalan kita itu ya potensi besarnya yang tertuduh itu adalah nafsu kita sendiri. Salah dewe. Yang nafsu itu dua kategori tadi, al-batni wal farji. Ya Zainal itu sembayano Allahumma farrij hammana. Farrij berarti artinya ngono ya. Yes, iya belajar nahwu pertama iku logikane ngono, wa sorof. Waduh tadi. Sallallahu Muhammad. Wa ma aktsara tawaddudaka lil khalqi. Iki ma ta'ajub, li ta'ajub ma untuk artine mengherankan ya. Utawi ma iku aktsara iku apa luwe akeh apa ma tawaddudaka ing ngakeh-akeh tawaddudaka ing dadi seneng. Ini cara makna pegote artinya mboten ngeten sederhanane. Wa ma aktsara tawaddudaka lil khalqi. Heran sekali ya. Apa yang membuat semakin cintamu lil khalqi kepada makhluk? Ini herannya Ibnu Athaillah gitu. Wa ma aktsara tawaddudaka lil khalqi. Wa ma aqalla tawaddudaka lil haqqi. Ini quote juga ini. Wa malan utawi takjub gawok aqalla iku luwih sithik. Apa ma tawaddudaka nyithikno tawaddudaka ing demen utawa mawaddah sira lil haqqi marang Allah kang hak. Wa ma aktsara tawaddudaka lil khalqi wa ma aqalla tawaddudaka lil haqqi. Itu quote-nya di situ. Mengherankan sekali. Saya kok heran ya. Apa yang membuat cintamu ini semakin menggebu-gebu justru pada makhluknya Allah. Dan saya juga heran. Ini kata Ibnu Athaillah nih, aku asline yo heran nang awak dhewe. Dan saya juga heran kata Ibnu Athaillah.
Apa yang membuat kamu kok sedikit cintamu terhadap Allah? Iki bengkel ya awak dhewe ben ato ilas ini ya. Cara awak dhewe kakuatine. Piye carane? Nah, ngoten kira-kira ngoten. Wah, angel men gitu. Lau futiha laka babut tawaddudi ma'allahi la ra'aital ajaib. Lau futiha lamun dibuka laka kedue marang sira babul tawaddudi atau babut tawaddudi apa bab seneng. Nah, wudi tawaddud niku demen dadi seneng. Tafa'ala ya, tafa'ul. Ma'allah ing dalam sertane Allah, beserta Allah, disanding Allah. La ra'aita mongko bakal ngerti sira. Bakal tahu kamu. Tahu al ajaiba ing pira-pira keajaiban. Aku heran, kenapa apa yang membuat ini semua ini? Kok malah cinta itu tebel, seneng, manisnya cinta itu justru mengarah pada cinta makhluk, bukan nang Allah. Padahal Ibnu Athaillah dawuh niki, contohnya apa? Andaikan kamu tak bocori, andaikan kamu dibukakan pintu mawaddah beserta Allah, bersama Allah, maka la ra'aital ajaib, terbukalah, tersingkaplah segala sesuatu keajaiban. Pasti kamu gawo. Pasti itu nanti kalau dibuka itu apa itu? Papannya Pak Zen itu ojo gumunan itu dihapus, itu gak kepake. Ya, karena sudah lau futiha babut tawaddudi. Ya. Andai kan dibuka pintu mawaddah, pintu apa ya, seneng tresno nang Allah bersama Allah, maka kita akan melihat keajaiban. Titik rakaatani utawi rong rakaat fi jaufil laili ing dalem tengahe wengi tawaddudun iku tawaddud iku artinya tawaddud napa wae? Tresno. Artinya tresno ya tawaddud ma Allah. Iki dikei contoh SOP nggih prosedur apa sing tawaddud iku contone rakaatani fi jaufil lail. Salat malam 2 rakaat salat di malam hari itu termasuk tawaddud. Ibadatu ibadat napa iyat iyadatuka lil mardu iyadatuka utawi oleh nyambangi atau menjenguk sira lil mardu mari wong sing lara tawaddud iku tawaddud. Gak usah angel-angel, gak usah nang gunung. Ini contoh tok iki engko wong gunung dikomeni. Gak usah nang segoro ngono sana. Selelop terus ber usul gitu bahasane. Mboten ngoten. Contohnya rakaat, contoh ini. Iya datu kal mardo ana kancane lara dijenguk, itu juga tawaddud. Halawah mahabbatillah niku di situ bisa dijemput di situ dengan cara itu. Pintunya di situ. Salatu ka utawi salat sira alal janaiz ing atase nyolati jenazah. Tawaddudun iku tawaddud. As-shadaqah utawi sedekah alal masakin ing atase wong miskin. Nah, sedekah kepada para miskin. Tawaddudun iku tawaddud. Oke, contoh niku. I'anatu ka utawi oleh nulungi sira. Pertolonganmu li akhika maring dulurmu kepada saudaramu al muslimi kang muslim tawaddudun iku tawaddud. Oke, itu imatatuka utawi oleh menyingkirkan sira, nyingkirino sira al adza ing apa bahaya piloro ri anitorik saking jalan tawaddudun iku tawaddud. Jadi melatih pekaan sosial, kepekaan yang kelihatan gitu ya. Yang material itu melatih untuk tawaddud, mawaddah. Maka ben adu-adu lah sampai niki angel loh. Ngomong awak dhewe iki angel sampai niki. Aku wis kliwat ya. Pengen mawaddah warahmah kudu ngenteni gawe undangan, resepsi, ngrawuhno Pak Zen. Sawi, Pak.
Piye nek gak usah nikah ya, sing gurung nikah. Nek hanya golek tawaddud, halawah mahabbatillah, iku iso salat 2 rakaat. Nggih. Apik nang tangga. Tawaddud. Walakin as-saifa. Walakin as-saifal tapine pedang. Al-matruha kang di apa gletakno, apa digletakno apa? Dinjarke apa? Dijarkan. Karena tetapi pedang yang tergeletak ya. Yahtaju iku butuh apa as-saif al-matruh butuh ila sa'idin maring apa lengan ini apa tangan ya. Yang bisa megang maksudnya. Iki Ibnu Athaillah lagi dialog dewi, dialog nyamdani muridnya terus kemudian dijawab deh. Padahal kira-kira gampil lah mboten niku. Nyinggrih nori. Tapi Ibnu Athaillah iki wasine menyimpan apa? Menyimpan iki asane abot nang awakmu. Walakin as-saif al-matruh yataju ila sa'idin. Sa'idin. Bukan Sa'id. Sini Sa'id. Sa'idin ini. Sa'idin. Gital. Ini, ini tak. Sa'ah kan waktunya. Wah, berarti di nuso satunya nek di sini enggak ini saat ini. Niku saat tak nggih. Tak berarti kan. Oke, berarti nambah lagi itu enggak pakai itu saya nyapa saatin ya. Saatin bukan waktu. Kan sama. Tidak ada makan siang gratis katanya orang barat. Meskipun napa sholat 2 rakaat terus kemudian menjenguk orang sakit. Artinya Ibnu Athaillah ngandani kita ada beberapa makna yang bukan ndak mungkin dijelaskan semua. Wis tak abot masuk ini sampai niku. Gitulah kira-kira. Artinya walakin as-saif, pedang saja bisa berfungsi itu kalau ada yang megang. Tidak ada makan gratis, makan siang gratis. Artinya coba Ibnu Athaillah paham nafsu kita. Maka meskipun model begitu Ibnu Athaillah tetap membocori kita. Apa itu? Selanjutnya, wala ibadatalan ora ana ibadah. Nggih, ngawula iku maujud, ngibadah iku maujud. Anfa'a kang luwih manfaati. Nggih, laka keduwe sira minat dzikri tinimbang zikir. Balik malih teng al-inabah wa dzikr. Iki metode prosedurnya itu zikir ini. Tidak ada ibadah yang lebih bermanfaat bagi kamu daripada zikir. Iku kok langsung wis gak usah salat, gak usah ngaji, zikir ae, mboten ngoten. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ai ditafsiri ahli dzikri ahlul ilm. Li anahu krana sudune zikir yumkinu iku ngongangake atau memungkinkan apa zikir. Asy-syaikha ing wong tuwek al-kabira kang banget tuweke. Wong tua banget, tua renta. Wal maridho lan wong sing lara. Alladzi kang la yastati kang ora mampu apa al-marid ora mampu al-qiyama ing nglakoni atau jumenengi. Ya salat artine war ruku alan ruku was sujud dalan sujud. Kenapa zikir itu anfa'a laka min la wala ibadata anfa'a laka min dzikr? Ya karena zikir paling gampang, paling accessible. Salat, ya, napa ruku niku tesih membutuhkan tenaga. Lho Ibnu Athaillah iku mikir kita kok. Padahal aslinya gampang toh. Apa salat terus apa kan gampang, tapi faktanya kita masih keberatan. Tadi tidak ada pedang yang bisa berfungsi tanpa bermodal megang. Makanya Pak Azan ngaji mungkin dalil iki. Mari ngaji dikei mangan. Iki dalil iki. Ngono wae si abot iki cara kula cara Pak Azan walakin tidak ada kitab itu dibuka kecuali membutuhkan
piring. Kira-kira ngoten iki ngomong zaman dulu. Perang, perumpamaannya perang. Lah ini wa alam. Lanjut ya. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tariqatut dukhuli ila ma'rifatillahi ta'ala. Ini dipedhet iki Pak Zen iso melayang-layang kemana-mana iki. Tariqatut dukhuli. Padha mamnu dukhul. Mamnu dukhul. Dilarang. Metode dukhul. Nek dukhul ngene iku sampean paham iku. Wis akeh metodene. Tariqatut dukhuli ai hadhi tariqah cara-cara metode dukhul manjing ila ma'rifatillah maring ma'rifat nang Allah. Ngerti Allah. Wa alam ketahuilah ngerti sira anak ulama ing stune ulama wal hukama alan pira-pira ahli hikmah. Nggih. Kalau di Banawawi Banten di Nasul Ilbad disebutkan al ulama itu ail amilin. Kalau wal hukama wal hukama ail al alimin. Al hukama bi ilmi wal ulama bi amali. Kalau gabungan satu orang bisa jadi ahlul ilm wa ahlul hikmah namanya al kubara. Itu pembesar. Annal ulama ketahuilah annal ulama sedune ulama pira-pira ahli ilm wal hukama al ahli hikmah. Yu'arrifuna iku bakal ngerohake bakal akan menunjukkan sapa al ulama wal hukama yu'arrifuna ka ing sira menunjukkan kaifa tadkhulu ilallah kaifa iku kalih kaya apa nunjukno ing kaifa tadkhulu ilallah kaifa kalih kaya apa tadkhulu manjing masuk sira ilallah maring Allah kimo kan ngethuk pintu saiki masuk hal ra'aita mamlukan nah langsung diibaratkan diberi penjelasan ibarat hal ra'aita hal ono ra'aita ningali sira apakah kamu lihat pernah lihat mamlukan ing budak mamluk awalama yushtara ing dalem kawitane oleh dituku ya yushtara dituku sapa mamluk. Pernahkah kamu melihat budak ketika awal dijual? Awak dhewe gak sembayang. Nah, aku lo gak ada bayang wong sudah gak zaman perbudakan. Makanya kok tak contohno sing zaman kita saja. Hal ra'aita mamlukan awwala ma yushtara, apakah kalian tahu kondisi ketika budak-budak itu dijual awal? Yasluhu li khidmati, yasluhu kang patut sehingga cocok ya, cocok layak jual li khidmati marang khidmah. Jadi pembantu maksudnya. Ini tak contohno gini. Hal ra'aita ya. Apakah kau tidak pernah melihat para jomblo ketika awal digathukno diperkenalkan sehingga dia pantas untuk diterima. Asli ini dari level berhenti terus Allah alam bisawab saja sudah berhenti. Kita sudah jelas sebenarnya secara logika. Apakah kamu pernah tahu jomblo yang mau dinikahkan, dikenalkan? Kira-kira gak mungkin rembes. Aslinya wis selesai itu babnya itu. Tapi kita dibantu minatoillah menjelaskan meminjam jual beli budak pada waktu itu. Balik yukto dikei, diberi, dikasih. Liman maring wong, artinya dijual. Liman maring wong yurabbi kang didik mentarbiyah sapa manhu ing napa wau mamluk wa yu'allimu lan napa mendidik nggih ngerteni memberitahu mengajari sapa man hu ing budak al adaba ing adab dikasih tahu dulu di treatment. Makanya sebelum jadi TKI itu kan ya diono apa itu jenenge pelatihan.
Fa in saluha mongko lamun patut pantes wis fit and proper test ya. Nah, sudah di fit and proper test. Kalau patut apa al mamluk apa mamluk wa arafa lan ngerti sapa apa mamluk ala dabang wis ngerti tata krama qaddama mongko ngajokake mendahulukan mempersilahkan napa mensurfing apa surfing itu bahasa ini bahasa kok ilak surf itu servis napa Mas sing Lombok nih mensurf to serve ya qaddama disikno itu artinya iki lho nyugui maka disuguhkan terlebih dahulu sapa man hu ing mamluk lil maliki maring bendoro utawa maksudnya budak ya ini napa majikan kadzalika kowe mengkono-mengkono man ya man qaddamahu lil malik wong sing mampu mendidik seorang budak sing rembes keceng nggak laku kalau dijual zaman itu. Kalau ada orang mamluk budak ya keceng penyakitan yes belen gak mungkin mampu dijual. Siapa yang itu biar bisa pantas dijual dan jual mahal kepada orang yang mentarbiyah dan mentaklim adab. Kadzalika begitulah iku kaya mengkono-mengkono man sing mentarbiyah dan mentaklim al auliya utawi pira-pira wali. Imam Ibnu Athaillah pengen jelasno iku mengantarkan kita memberi keyakinan, menancapkan keyakinan kepada murid-muridnya. Ya ngono kuwi para wali asline ya koyo seperti orang yang didik itu. Jadi perhatiannya lebih ngalahne perhatian wali itu kepada kita, pada murid-muridnya, pada pencintanya, pengagumnya. Itu melebihi perhatiannya PJTKI. PJTKI kok dipotong kan ngononya. Hati. Mbak Khalil, itu nang Malaysia gak payu, Pak. Nggih. Mbok es payet napa pun. Nek dijak mriko payu ae. Oh, payu. Nggih, nggih. Biar nggak insecure. Nah, biar kita tidak afkir menjadi hamba yang afkir, maka kita butuh orang yang mentarbiyah, mentaklim sebagaimana orang yang mensukseskan budak menjadi layak dijual. Begitu pula perhatian para wali. Kita kudu mantep radhiyallahu anhum. Para wali yashabu, ya, sahibah yashabu, membersamai. Hum ing para wali al muridun, sapa para murid. Kata yarju, teng mriku napa yarju? Kula nemokake ten nuskha niki mboten yarju. Yes. Nggih. Teng mriki yazju, nggih. Ya, sama. Kalau di kitab kula yang ini yarju. Kalau ini yazju. Nah, kalau yarju artinya roja yarju. Rojau yarju. Berharap. Kula maneh berharap riyen. Kadzalikal auliya radhiyallahu anhum yashabuhum al-muridun yang selalu dibersamai oleh para muridnya, para wali tadi. Hatta yarju sehingga berharap sopo al-auliya para wali bihim kelawan muridun ya, bihim kelawan muridin ilal hadrah maring pantes sewanang Allah. Kula maknani ngoten. Perjelasan PJ budak tadi, PJTKI itu, budak zaman itu sama. Demikian juga ya para wali kurang lebih kayak gitu. Tak bocori kayak gitu kata Ibnu Athaillah. Karena Ibnu Athaillah humasnya para wali. Penerjemah ahli para wali. Para wali itu gitu pekerjaannya, senang memperhatikan para murid-murid yang senang membersamainya. Yang senang sowan padanya. Senang zikir ngingat padanya para wali itu. Sejauh kita
seinten kita mengingat Mbah Hamid misalnya, maka Mbah Hamid akan menadhurah kita. Sampeyan cara aku pokoke menatoilah semangatku iso. Ngono iku tak bocori. Lawakmu gak tahu. Eling gak tahu, Fatihah gak tahu. Repot ate di nadhrah atau dihadiri Rasulullah was awak dhewe iso apa. Maka saya seringkali menyampaikan ini hadhrah nadhrah ini, kalau kita mau nahdhratul Rasulillah, perhatian Rasul, maka kita harus istighdhar ila hadratir Rasul. Lho sampean karo ceweke diharapno di WA, mikirnya gak tahu, kepikirannya gak tahu, kan repot itu. Nah, para wali berkegiatan, salah satu kegiatannya para wali itu adalah memperhatikan para murid yang sering membersamainya, sering ta'aluk kepada beliau-beliaunya, sehingga sampai kalau mantep, nah hashtagnya di tag gitu, wali Mbah Hamid al-Hadrati kan tag gitu, kalau Twitter itu tag Imam Al-Haddad, suwe-suwe sopo iki no pojokan jogren ngguri iso sempit ditelok, waduh suwe-suwe yo noleh. Nah, karena nadhrah wahidah itu mengalahkan semuanya. Padahal sekali saja. Ini bocorannya Ibnu Athaillah. Salam Muhammad. Nah, saya sering menarasikan baca sholawat karena melatih hadrah, istighdhar, baca sholawat. Meskipun taklim itu juga berarti juga ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Terus kemudian baca Ibnu Athaillah ngrasani sing apik ngeten iki kan pasti beliau sopo kok ora tau ngerti aku kok cinta aku iki ya apa sih? Sopo kok ono jembleme barang ngono. Apa iki Ibnu Athaillah bingung kok. Nek kitab kan ono, sing gak ono mriko jemblem. Ya mugi-mugi kita ngaji rutin ini setiap Senin dirasa kita dianggap ngerasani ngetek nih pakai hashtag Tajul Arus, ngetek beliau Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau Ibnu Athaillah nanti nama kita tersambung pada beliau, insya Allah kepada guru-guru beliau, Imam Abu Al-Bas Al-Pursi, Imam Abu Hasan Ali Asyadili, mungkin ke situ nanti sampai ke Rasulullah. Nah, kalau balani para wali ini kira-kira kayak PJTK itu, perhatiannya lebih dari itu kepada anak didiknya. Siapa anak didiknya? Yang daftar dong. Kalau yang tidak daftar ya nggak mungkin. Sehingga hatta yarju, sehingga mereka mengharapkan bihim kepada murid-murid yang membersamainya ilal hadrah, pantas sebo, pantas hadir sowan nang Allah. Ini kudu duwe wong jero ini. Perumpamannya apa? Kal awami kaya dene didiknya itu, perhatiannya para wali itu kal awami kaya dene ahli renang, pelatih renang. Awam, nggih mboten awam. Ahli renang ida arota yang dalam melalikane ngersakake menghendaki sapa ahli renang al awam, menghendaki ayu alima ingin to ngajari sapa al awam, mengajari asobia ing anak kecil, al auma ing aktivitas renang, yuhadi kang napa niku, hadi itu ngancer-nganceri napa, perhatiannya itu aja sampai kelep, aja sampai ndelesep, aja sampai jatuh gitu. Itu napa? Magri. Nah, magri rumah kan magri ini kan. Nah, melatih renang loh. Sama ketika ahli renang melatih renang anak kecil. Dia selalu membatasi untuk bisa, bukan membatasi untuk tidak bisa. Ila ayusliha, sampai maring yento patut atau bisa api. Soleh katanya bisa pantes api. Sopo asobi al auma ing iso nglangi. Wahdahu hale dhewean. Hale yo awak dhewene asobi. Sampai tuntas bisa berenang sendiri. Faida soluha, ketika pantas api, sukses ya, proper and fit and proper. Sopo sobi dalam hal renang ya, maka zatja
mongko bakal nyemplungake menceburkan memasukkan sopo al-awwam ahli pelatihnya renang tadi hu ing sobi yang sudah bisa renang memasukkan menceburkan membiarkan tercebur fil lujjati di dalam tengahnya lautan. Lujjah ini artinya tengah lautan. Wa taraka lan meninggalkan sopo pelatih renang al-awwam hu ing sobi yang sudah bisa renang. Mantep, mari ini kita ono rutin ziarah iki nang Wakiai. Mantap. Para wali sing sampun masyhur. Lah iki anjene repot, ndak harus wali Allah ya. Wali murid saja begitu kan. Kalau kita punya wali murid itu. Didiknya begitu. Mari wis iso urip dhewe, cul. Itu tanda wali itu. Kalau enggak wali murid itu kalau enggak dicul itu enggak iso-iso. Wa iyyaka misalnya Muhammad. Nggih, terakhir. Wa iyyaka lan wedya sira antak takidanya entong yakini sira sapa sira. Takutlah kalian punya keyakinan bahwa Allah yutawassala ing yen to ora bisa digawe lantaran wasilah sapa bil ambiyai apa sapa kelawan para nabi wal auliya lan para wali wassalihin lan ahli yang orang-orang soleh. No, sampai di weling Ibnu Athaillah berarti penting. Kita itu gak tahu kan pintu halawah tadi. Tapi percaya saja sama saya, nek gak koncoku gak tak kandani. Gak tak akan ngomongi. Takutlah kalian tidak beriktikat bahwa para nabi, para wali, para orang soleh itu tidak bisa dibuat perantara. Iki aja sampai-sampean enggak wong percaya nek ngurusi apa wae percaya calo mosok enggak percaya nabi, para wali, para solehin. Fa innahum mongko sedune mereka para nabi, para al-anbiya, al-auliya was-solehin. Wasilatun iku perantara, wesel. Ya. Ja'ala kang mendadekake ha ing wasilah Allah sapa Allah ilahi maring Allah. Kenapa kita diingatkan jangan sampai kita berkeyakinan bahwa para nabi, para wali, para orang soleh itu tidak bisa dibuat perantara. Karena mereka, Dawi bin Athaillah itu adalah weselnya, perantaranya ya. Kabel yang bisa nyambungkan ke yang dijadikan Allah di dunia ini untuk menyampaikan kepada zat Allah. Ma'rifat Allah. Ini thariqatud dukhul ila ma'rifatil lah. Apa metodenya? Gandolan para wali, para solehin, para nabi. Wasilah nang beliau-beliau itu. Itu yang memang ja'alah Allah ilaih. Karena li'anna kulla karamatin. Karena seduhuni saben-saben keramat. Apa keramat itu? Kemuliaan. Jadi keramat itu enggak kudu iso macam-macam. Sugih yo iso keramat. Karena sesungguhnya setiap kemuliaan lil wali bagi para wali. Ya kedua wali ya yo karamah lil wali syahadatun iku persaksian ya tanda bisidqin nabi kelawan syahadah membenarkan mengonfirmasi kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya apa? Nek gak pati percaya wali sebagai wasilah berarti rapati percaya kanjeng Nabi sallallahu Muhammad. Li'annaha karana stune karamah lil wali. Jarat iku iso lumaku bisa beroperasional ya, bisa beroperasi, bisa berjalan, berfungsi apa karamah lil wali berfungsi ala aidil auliya ing atase hadapan para wali. Artinya tangan-tangan para wali itu artinya di hadapan kersane para wali. Mislu kharqil adati apa? Karamah tadi mislu kharqil adati kaya sepadane seperti nulayani berbeda dengan keadat umumnya. Khariqul adat. Ini contoh saja, kemuliaan kan macam-macam. Contohnya apa? Wal masyi 'alal ma. Biasanya kiai iku suge-suge iku kere. Ya iku termasuk khariqul adat ning zaman saiki. Biasanya wali-wali iku napa? Wis macam-macam lah wong jenenge nutupi Allah khariqul adat iku
gak umum gitu. Biasanya sing ngaji ku nom-nom iku ana sepuh ngono. Ojo-ojo Ali. ojo-ojo Mbah Khalil. Masalah Muhammad. Nah, wal masyi 'alal ma mithlu masyi 'alal ma. Dan kaya melaku di atas berjalan di atas air. Ini contoh saja kok sulap diarani wali. Wa tayarani lan mabur miber ya, terbang fil hawa di hawa atau awang-awang. Wa ikhbaril maghibat ya. Wa ikhbaril maghibat dan mengkabarkan ngerti ya ndawuhno menginformasikan perkara-perkara kang samar gaib. Wa nab'il ma dan bisa mengeluarkan air wa nahwi dzalika lan sak mengkono sepadone kabeh mau mlaku miber dan winarah sadurunge apa weruh sadurunge winarah li annahum karena sedune wali para wali aulia lam yu'tau iku ora bakal dikasih sapa tidak akan diberi sapa para wali dzalika mengkono-mengkono karomah sing aneh-aneh mau termasuk sing aneh kecuali satu apa illa li ajlihim angin kerono arai hamba-hamba awak kula panjenengan iki sing di hadapan wali illa li ajlihim kerono angin kerono arai umate wali. Coba sampean niku kenapa jangan-jangan Pak Zen ini misalnya Pak Zen ini gak keluar khariqul adah ya karena sampean gak ada yang butuh, sudah yakin sama Pak Zen sehingga gak perlu khariqul adah. Mene-mene sampean tes Pak Zen metu khariqul adah. Nah sekarang saya ingat tadi saya tambahi ini sudah habis saya tambahi tadi ayarju ya kata yarju di satunya yazju. Ini kok ada li kok teng mriku wonten terusannya ada napa niku wali hasani mutabba. oh teng mriki mboten wonten pun. Oh ini saya tambahi satu nuskah satunya. Tadi kata hatta yazjubihim ilal hadrah kal awam ya kayak kalau enggak ini saya kembali lagi yazju tadi saya lupa. Yazju itu apa? Kalau tadi yarju berharap. Ya, berharap murid-murid yang menghendaki senang para wali tadi, muhibbinnya para wali ini ketika tahu ini dibersamai wali maka walinya akan ngeresakno mendaftarkan ya berharap murid-murid ini bisa para pecinta beliau dihadirkan kepada Allah. Kalau yazju ayat fa'u bihim ila hadratillah. Menyerahkan yazju itu menyerahkan ayat taf'un. Nah, taf'un nek dadi taf'ul bala menolak bala. Artinya ngene lho. Nguncalne nang hadratillah. Wa ma'iyatihi dan membersamai Allah. Majelis ma'iyah. Nah, kalau penjelasannya tadi di nuskah satunya saya tambahi di apa tadi? Lam yu'ta oh kalau di teks ini tidak ada dua nuskah yang saya pegang ini tidak ada illa li ajlihim ada maknanya bukan li ajlihim itu disarai ay li ajlil anbiya ala nabiyina alaihi salatu afdhalus salam wa fil matbu illa li ajlih bukan li ajlihim tapi li ajlihi. Kalau di teks satunya ini dijelaskan nih. Kalau di teks ada teks yang menyebutkan bukan li ajlihim tapi illa li ajlihi wa li husni mutabaatihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makna saya tadi li ajlihim karena wali itu akan dites keluar khariqul adah ya keramatnya sing ala-ala khariqul adah itu justru karena untuk meyakinkan umatnya. Nah, tapi kalau di nuskah ini dijelaskan bukan li ajlihim annas tetapi li ajlihi karena li ajli al-anbiya ya ala nabina ya wali husni mutabaatihim karena sebab patuhnya mereka anas lin nabi patuhnya mereka wali lin nabi maring
nabi. Jadi kenapa para wali itu bisa munculkan keramat yang aneh-aneh menurut kita awam? Itu karena memang saking patuhnya, saking gandolannya, ikutnya ya gandolan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kecipratan. Itu karena itu. Oke, di nuskah satunya sudah ya. Oke. Muhasabatun nafs, Allah alam bis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.